kita tahu ketika kita hidup dilahirkan, endingnya atau ujung-ujungnya ya pasti kematian. Tidak peduli dia siapa, tidak peduli kaum apa, ras apa, agama apa, endingnya tetap mati. Ya, palingan hanya melihat menunggu waktu-waktunya saja. Ada yang mati sudah tua, ada yang muda, ada yang remaja dan lain-lain. Apapun profesinya, baik dia memiliki kedudukan tinggi atau ya kelas biasa saja, ya endingnya sama, tetap mati. Baik dia miskin atau kaya, pria wanita dan sebagainya, endingnya tetaplah mati. Nah, kita tahu di dalam pelajaran agama bahwa hanya tubuh jasmani saja yang mati, tetapi ada kehidupan selanjutnya, yaitu roh kita. Nah, menarik bukan? Roh kita ini ketika dia mati, kemana dia? Itu yang akan menjadi pertimbangan kita dalam hidup ini. Setelah teman-teman mati mau kemana? Nah, baik, saya akan terangkan sedikit, saya akan bahas. Ketika kita mati, maka kita menghembuskan napas terakhir, kita meninggalkan dunia ini, tentunya dalam kebenaran Bible sendiri bahwa tidak ada ruh yang gentayangan. Ketika mati, sedap langsung menghadap ke tempat yang telah disediakan. Jadi teman-teman, tidak ada satupun manusia yang rohnya berjalan-jalan. Nah, menarik beberapa waktu yang lalu bahwa viral ada bayangan-bayangan pendeta yang besar yang berjalan-jalan di langit, seperti itu kira-kira. Bahkan ada yang juga berkata bahwa si pendeta besar itu masih berjalan-jalan. Nah, saya mau berkomentar bahwa terlepas benar atau tidaknya penglihatan itu, saya hanya mau berpacu dalam Alkitab saja. Karena Alkitab adalah sumber primer. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa ketika manusia mati, maka rohnya akan pergi ke tempat yang telah disediakan, dan tidak ada manusia satupun yang rohnya bergentayangan. Dan ketika dia pergi, saudara, teman-teman, rohnya nggak akan pernah bisa bangkit datang lagi. Berjalan-jalan, wisata, melihat keluarga, no, nggak bisa. Karena Alkitab berkata ketika Lazarus dan si orang miskin dan si orang kaya itu, ketika dia mati, maka ketika di pangkuan Abraham, teman-teman, bahwa si orang kaya berkata, suruhlah si Lazarus pergi ke keluarga, aku beritahu keadaanku. Nah, tapi apa kata Abraham? Bahwa tidak bisa, bahwa tidak ada hubungan lagi orang mati dan orang hidup, tidak ada lagi hubungannya. Jadi jelas saya mau katakan dengan tegas kali ini kepada teman-teman, pendeta yang katanya sudah meninggal tetapi masih jalan-jalan di dunia, jalan-jalan di langit, saya mau katakan itu tidak benar secara Alkitab. Nah, tidak tahu, mungkin kebenarannya dilihat dari sudut pandang yang lain, tapi sumber primer berkata bahwa itu tidak benar. Nah, jadi kemana roh kita ketika kita mati? Ada dua tujuan, teman-teman. Yang pertama, ketika roh kita mati, di perjanjian lama berkata ada yang namanya Seul. Nah, ada Seul dan ada Firdaus. Nah, bagaimana itu? Nah, tempat Firdaus ini adalah satu tempat yang bersuasanakan surga, bersuasanakan surga sendiri. Itu suasananya surga. Nah, orang-orang seperti apa yang masuk? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan mempraktikkan kepercayaannya itu dalam kehidupannya sehari-hari. Sekali lagi saya katakan, orang yang mempercaya Yesus sebagai juru selamat, artinya percaya, mengakui dalam hati dan mengaku juga melalui mulutnya, dan mengaplikasikannya kepercayaan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan kalau pastinya teman-teman tahu, hidupnya sejalan dengan firman Tuhan.
Nah, dia maka langsung ke Firdaus, yaitu satu tempat yang suasananya sangat senang seperti surga. Itulah yang dikatakan Alkitab. Tetapi gimana ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, bahkan tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, juga percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi tingkah lakunya, kehidupannya tidak sama dengan Kristus itu sendiri, tidak menggambarkan keserupaan dengan Kristus itu sendiri. Nah, pastinya itu tidak akan berkenan dong kepada Tuhan. Maka dia akan masuk ke dalam yang namanya, kalau di perjanjian lama ada yang katanya Sheol. Nah, kalau di perjanjian baru diulang kembali bahwa namanya itu Hades. Hades itu apa? Suatu tempat yang memiliki suasana seperti neraka. Kita tahu neraka pastinya ya seperti yang teman-teman bayangkan, tidak ada kesenangan di situ. Ya, itu sih. Makanya itu yang akan menjadi finishing hidup kita ketika kita mati nantinya. Jadi saya mau katakan, ketika teman-teman melihat berita mungkin ada satu orang benar yang katanya benar, hidup kudus, dipakai Tuhan, ketika dia sudah mati tentu tidak akan mungkin lagi dia datang ke dunia. Karena kenapa? Dia sudah sampai yang namanya di Firdaus, satu tempat yang senang, tidak ada susah. Ngapain lagi dia balik ke dunia dengan penuh penderitaan, benar? Kecuali dia tinggal di Hades, yaitu tempat suasana neraka itu. Tapi itu juga tidak mungkin, karena ketika dia di Hades juga tidak ada hubungan lagi dengan dunia. Nah, itulah teman-teman yang saya mau katakan, yang saya mau komentari tentang beberapa hal yang ada kali ini dalam isu-isu teologi karismatik yang ada. Nah, juga saya mau menegaskan kepada teman-teman untuk mempersiapkan kehidupan. Ketika teman-teman mati, ketika saudara mati, dua tempat ini menjadi pilihannya. Hades kah atau Firdaus kah? Dua ini dalam pilihan saudara, dalam tangan saudara, tinggal pilih. Ketika teman-teman hidupnya tidak benar, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ya maka Hadeslah tujuan hidupmu. Ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup benar seturut firman Tuhan, maka Tuhan akan menunggumu di Firdaus yang indah. Baik, sekian video kita pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Manis.